Kawasan Sudirman 12, Padang 92,4 per 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Ada Mice tiba-tiba. Masih ngitung nih dari tadi nih. Oh, 1, gitu. 2, 3, 4, 5. Di hitungan ke-6 Ada sesosok tiba-tiba makhluk datang. Jenisnya nggak jelas. Kok nggak jelas? Karena daripada senam mending kita jalan-jalan aja, ya nggak? Aduh, kalau jalan-jalannya jalan kaki sih aku mau. Karena aku lagi suka banget nih kegiatan-kegiatan fisik itu. Oh gitu? Iya, kayaknya Kegiatan aku fisik gitu? Hah? kayaknya iya, termasuk memukul, Itu dikurangin samsak, aja ya? kan olahraga juga, Iya, olahraga betul sih. tinju gitu kan. Iya. Asal yang dipukul nggak keberatan ya kalau dipukul ya? Kalau benda mati ya nggak keberatan lah. Oh iya. Berarti dimatiin dulu lah. Aduh, pagi hari ini kita bersama kembali dalam Jelajah Nagari. Aduh, capek juga jalan-jalan tiap minggu nggak mampir-mampir ya. Iya nih. Kapan nih Gus Pri Ada janji-janji gitu. palsu? Ada gitu katanya mau semuanya di list, terus satu aja jadi deh. Iya, satu aja ya. Yang mana? Yang camping deh. Yang camping. Aduh, ya udah kalau gitu. Dan sana penangga, pagi hari ini kita ajak ke tempat yang berbeda. Untuk pagi ini kita explore daerah mana, Pri? Kayaknya ini masih Pasaman, kita udah beberapa kali ke Pasaman ya. Gus Pri mah suka gitu. Kan kita kalau lagi di kawasan itu kayaknya ini kurang nih. Daripada habisin ongkos ke tempat lain, ya udah ke titik sana, deket-deket sana aja dulu ya. Diselesain dulu satu Selesai wilayah. dulu. Jadi di Pasaman Barat kembali untuk hari ini. Wow, keren-keren sih orang yang ada di sana ya, apalagi pemandangan alamnya kayak luar biasa. Karena untuk hari ini ada kawasan wisata. Oh, ini Pantai Sasa hari ini. Pohon 1000 sih. Pohon 1000. Iya, itu mungkin nama Pokdarwisnya kali ya. Oh iya, itu di Pantai Sasa ya. Karena aku melihat ada kata Sasa, berarti ini di Pantai Sasa. Oh iya. Bukan, karena ternyata emang namanya ada juga objek Waduh. wisata Pohon 1000 Sasa ternyata. Pohon 1000 Sasa ya. Karena Kalau 1000. Sasa itu berarti desak-desakan ya. Karena 1000 kan banyak. Dempet, deket-deket. Bahasa Sasa gitu Iya ya. gitulah. Gitulah. Kalau ikan bahas sisi-sisi ya. Ya, betul. Nah, kalau pohon jatuhnya Sasa. Iya, dong ya. Sasa. Saya pohon sisik. Iya. Ada sih pohon bersisik sih. Apa? Nanas? Pohon salak. Enggak juga ya. Enggak. Salah kayak sawit pohonnya. Oh. Enggak, pohon ini. Iya, pohon sawit deh, pohon sawit. Udah ayo kita ke informasi objek wisatanya aja nih. Tepatnya emang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan bisa dibilang jadi primadona juga bagi wisatawan Sumbar katanya gitu ya. Tapi kita nggak tahu ini beneran ini yang akan kita wawancarai sama. Harus gitu ya gitu. Mungkin saran juga untuk narah hubungnya besok ya. Ini di mana sih Bang gitu ya. Oh iya. Biar nggak Kayaknya iya salah-salah ya. Mulai deh kayaknya iya. Jadi pohon yang dimaksud ini itu adalah pohon cemara yang memang berjejer menjulang tinggi di sepanjang pantai. Ini ditanam apa emang udah ada di situ kali ya? Awalnya ditanam, habis itu mereka beranak pinak di sana. Hah? Mungkin ya. Bisa pohon gitu? Enggak. Nggak bisa dong. maksudnya. Jadi Kecuali penanaman kalau- makanya seragam dia itu sengaja ditanam bersama-sama dulu mungkin. iya. Nanti kita tanya ya, Gus Pri jangan lempar pertanyaan yang Gus Pri tahu kita nggak tahu jawabannya ya. Dimana ini juga pohon-pohon tersebut terletak di pantai yang terletak di Kecamatan Sasa Ranah Pasisir atau berjarak sekitar 20 kilo ya dari Iya. Daerah jantung Kota Pasaman Barat di Simpang 4, jadi 20 kilo dari Simpang 4. Nah, kawasan Pohon 1000 ini jadi salah satu objek wisata alternatif juga kalau datang ke Pasaman Barat. Selain itu garis pantainya panjang banget, nggak putus-putus. Mungkin bisa mencapai 2 km lebih. Wah, ya. itu panjang sih ya. Jadi di Capek juga tuh sepanjang itu jalan di pantai itu ya. nggak bakal capek, tergantung siapa yang ada di sebelah kita. Oh gitu. Iya, kalau kita berdua nih berapa meter aja tuh aku udah kayak butuh oksigen tambahan. Butuh oksigen tambahan. Langsung panggil petugas kesehatan. Enggak kuat Darurat. Darurat langsung. Petugas rescue di pantainya kan ada kan itu biasanya Iya, kan. Nah, by watch gitu kan. by watch gitu ya. Aduh, suasananya emang kelebihannya itu di suasananya ya, asri,
juga bersih, cocok lah untuk refreshing barengan sama keluarga kan ya. Iya. Nah kalau kamu yang sekolah olahraga nih juga Sanak Pandangan. Aku suka olahraga, sekalinya ada kegiatan bersama. Padahal baru sekali itu olahraga setelah berapa lama langsung. Ya misalnya off 3 bulan berarti selama 3 bulan. Iya sekalinya ada aku suka, berarti suka kan? Oh iya sih. Kalau nggak ada masa aku suka? Enggak, maksudnya kalau suka itu ada nggak ada tetap dilakukan. Iya. Aku sukanya beda gimana dong? Emang kalo suka orang itu sama? Sering dilakukan. Kan sering kalau bersama-sama. Oh. Udah ya. Yang memang kamu bisa bersepeda di sini ya Sanak Pandangan dengan sepeda motor pantai. Oh ternyata beda ya sepeda motor pantai. Ya. Ada. Gus mau beli nggak? Sewa aja deh dulu ya, nggak usah beli dulu ya. Disewa karena lebih murah ya. Bisa tarifnya itu range-nya itu dari 10.000 sampai 50.000 rupiah per jamnya. Oh, kalau bawa pulang beda lagi harganya. Iya dong, beda lagi ya. Iya, dipakai juga jalan-jalan di jalanan Kota Padang juga ngapain gitu. Ngapain? Juga nanti ditilang polisi, ini bukan kendaraan buat di jalan raya bang, ini buat di pasir, rodanya kebanyakan. Iya. Ini untuk yang suka olahraga voli pantai, aku juga suka nih, suka. Bisa emang. Suka, enggak. Tapi suka kan berarti nggak harus bisa kan? Iya sih. Ya, terus gimana cara mainnya kalaupun suka gitu kan nggak bisa? Suka, soalnya aku pernah kena smash bola voli langsung ke kening, gimana bilang? Oh gitu. Coba lagi smash aku suka nggak sampai di net sebelah. Oh. Gitu. Tapi tetap suka. Tetap suka ya. Tetap suka. Mungkin netnya dipendekin aja jaraknya. Direndahin aja, masa ya tinggi-tinggi, tergantung pemain lah. Iya benar. Ya kan? Menyesuaikan ini aturannya diubah ya. Iya, malah aturan yang dirubah ya. Jadi ternyata di sana pemerintah nagarinya itu juga udah sengaja bikin lapangan voli pantai. Bisa dipakai buat siapa aja yang berkunjung ke sana. Sih. Sore-sore kali ya main voli pantai, seru tuh. Iya. Ada ini juga. Gazebo gitu ya. Di sepanjang pantai yang bisa dipakai untuk duduk-duduk. Nah, ini buat santai di pantai ini pas banget ini. Bahasa anak senjanya dong. Ada ai semua di belakangnya. Apa? Ayo. Santai di pantai gitu, makan patai gitu. Oh gitu. Kan kayaknya ada itu bukan kegiatan yang harus spesifik makan pantai gitu dari pantai. Enggak, yang penting irama belakangnya itu AI. Oh gitu, tapi bisa cari yang lain sih selain makan pantai. Itu kan spontan, berdasarkan kesukaan. Ya nggak nemu lagi yang lain, emang nggak ada. Iya, santai pantai apa? Jual patai ya, kan lebih menguntungkan ya daripada makan kan. Mengenakan. Hah? Enakan, maksa lagi. Ya udah kalau gitu, nanti kita bakal lanjut lagi deh. Kira-kira seperti apa suasananya, karena gambaran yang kita kasih itu di sekitar tahun ini nih, 2 tahun yang lalu. Iya, mungkin sekarang udah berubah juga ya. Ada mungkin tambahan-tambahan apa di sana. Emang bagus sih ya. Iya. Yang paling dicari itu jajaran pohonnya sama kalau bersih gitu. Benar, kayaknya proper gitu ya wisatanya ya. Betul. Ya udah kalau gitu kita jeda dulu, nanti kita bakal ngobrol langsung sama Pok Daris yang mengelola pariwisata yang ada di sana. Tetap bersama kita di Jelajah Nagari. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Rumah gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kota Padang ternyata masih menyimpan banyak misteri. Misteri yang ditinggalkan saat Padang diduduki Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Misteri tersebut berupa bunker dan terowongan bawah tanah. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padang kembali dalam Jelajah Nagari. Masih barengan sama saya Mice Haryani Dan Guspri Azwar. Yap. Untuk Kota Padang Dan sekitarnya. lebih baik gitu kan. Kayak caleg-caleg gitu. Kan sesekali nggak apa-apa. Ini kan nanti orang juga mau pemilu. Kan kita nggak nyebutin kita nyalon apa. Nggak ada yang nyoblos lah kalau kita yang nyalon ya. Ada. Paling di kehidupan nyata dicoblos gitu kayak. Aduh kasihan. Yaudah kalau gitu dan Sana Pandangnya di segmen yang ini kita tidak hanya berdua, langsung terhubung via telepon narasumber kita untuk pagi hari ini. Kita sapa dulu di telepon ya. Tadi kita udah coba hubungi. Kita sapa ada Bang Willy namanya. Halo Bang Willy. Halo Kak. Oke. Willy Akbar yang merupakan anggota Humas ya di Pokdarwis Pantai Pondok Indah Pohon Saribu. Benar Willy ya?
Siap, siap. Aha, oke. Jadi di segmen awal tadi kita udah kasih beberapa referensi. Ternyata lokasi wisata Pantai Pondok Indah Pohon Seribu ini ada di daerah Pasaman Barat ya, Willy ya? Iya Kak, di daerah di Pasaman Barat. Di Pasaman Barat. Oke. Berarti ini di Pantai Sasanya atau enggak ya, Willy ya? Di Pantai Kakak tepatnya. Oh, emang Oh, Pantai bener. Sasa. Berarti lokasinya itu emang di Pantai Sasa. Tapi penyebutan nama wisatanya itu lebih ke ini ya? Apa? Pohon Seribu, Lebih ke Pondok. Apa? Pondok Indah. Karena dia ada 2 pantai di sini, ada tempat wisata ada 2. Yang satu namanya itu Pantai Muaro Sasa. Jadi yang di tempat kami ini dinamakan Pantai Pohon Seribu gitu. Oh, Oh, gitu. Pantai Pohon Seribu. Oh, nama pantainya Pantai Pohon Seribu. Nama Pok Darwisnya itu Pantai Pondok Indah Pohon Seribu gitu ya? Iya siap, benar sekali Kak. Oke, kalau gitu. Oke, Nah, jadi di kawasan yang sama Pantai Sasa, tapi ya, karena saking luasnya jadi dibagi 2 kali ya? Apa gimana Bang? Iya, Willy? ada perbatasan wilayah gitu. oke. gitu. Tapi perbatasannya jelas ya batasnya. Nah, jelas Kak. Oke, kalau gitu. Nah, Willy, barangkali tidak semua pendengar kita juga tahu lokasi Pantai Sasa. Kalau dari Kota Padang kita start mulai jalannya itu sampai ke Simpang 4 Pasaman Barat, terusnya kita kemana lagi? Ada petunjuk arahnya nggak menuju ke lokasi Pantai Sasa? Kalau dari saya itu sendiri dari Simpang Bundar itu sekitar perjalanan 30 menitan lah Kak, kalau ke Pantai Pohon Seribu itu Kak. Sekitar 30 menitan. Dari Ya, 30 menitan. Kita dari Padang kan, kalau arah dari Padang kita tuh belok kiri itu terus aja sampai nanti ada kampung yang paling ujung, nanti belok kiri lagi. Di situ namanya Pantai Pohon Seribu. Oke, berarti tadi mulainya itu dari Simpang 4 ya, yang 30 menit itu ya? Iya, 30 menit. Oke, dari Padang ke Simpang 4-nya kurang lebih 3 sampai 4 jam gitu ya? Iya, siap Kak. 3 jam lah mungkin sekarang. Berapa? 3 jam. 3 jam sekarang Kak. Oh gitu, karena kondisi jalannya sekarang juga semakin mulus ya? Ya, kondisi jalan itu kalau dari Padang kota itu ya Pasaman Barat ini yang paling bagus sekarang itu daripada daerah-daerah lain. Gitu. Oh gitu, emang bagus. Jalannya itu nggak Udah ada ini yang bolong-bolong yang rusak-rusaknya, Renovasi. mulus banget gitu. Oh gitu, baru jalannya. Iya, sudah diperbaiki. Yang khasnya kalau Pasaman Barat itu naik turunnya itu loh ya, tinggi ya. Oh iya. Heeh, Tapi bagus jalannya. bagus. Wah, itu seru Kayak sih. tinggi tapi saat dijalani itu kenapa rasanya datar gitu. Padahal kalau dilihat di jauh kayak tinggi banget gitu ya Willy ya. Motoran seru kali ya. Seru, coba aja habis ini. Oke, nah di lokasi Pantai Pohon Seribu ini, pohon yang dimaksud ini adalah jenis tanaman pohon apa ya Willy? Kalau pohon sendiri itu merupakan sejenis pohon cemara gitu juga sebenarnya. Oh cemara. Ini emang ditanam ya Bang Willy ya? Iya, itu ada program yang nama itu sebenarnya bukan untuk tempat wisata sih, itu tempat konservasi. Oh konservasi. Cuman dengan Konservasi berjalan apa? waktu, dengan kita lihat ada potensi wisata, maka kita jadikan tempat wisata sekalian gitu. Oh gitu. Itu di 2011 kita untuk wilayah konservasi itu kita memenangkan Kapal Tarung se-Indonesia juara 1 kemarin itu Kak. Wah. Pada tahun berapa? 2017 kalau nggak salah itu. Oh 2017. Oke. Yang memenangkan Kapal Tarung ke Indonesia itu juara 1. Wis luar biasa prestasi. Kapal Taru itu penghargaan untuk apa ya, lingkungan ya? Ya untuk peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Berarti ini konservasi apa ya, Willy ya? Itu kan kami dulu pernah kena untuk abrasi pantai Kak, itu yang parah gitu kan. Itu dimulai kalau nggak salah itu si pantai itu semenjak ada gempa besar yang di Padang dulu juga kalau nggak salah. 2009. Pergeseran dengan mungkin kami belum diteliti secara pasti sih, tapi semenjak gempa besar itu di situ mulai abrasi itu kan udah mulai ada perubahan cuaca lah dan gelombang yang ada di pantai Sasa gitu. Jadi tujuan kami itu menanam pohon cemara itu untuk menangkal abrasi tersebut gitu. Oh gitu. Oh iya siap. Dan itu penanamannya waktu itu langsung dalam jumlah yang begitu banyak ya Willy ya di sepanjang bibir pantai. Makanya dibilang pohon seribu itu kemarin kami dapat program itu sekitar 1.900 batang gitu. Wah banyak ya.
Dan berhasil hidup semuanya berjejer rapi gitu ya. Ya alhamdulillah berhasil hidup semua, cuman ada beberapa yang udah masuk ke laut karena abrasi, sampai sekarang pun masih berlanjut abrasinya gitu. Oh masih, gitu. tapi setelahnya ada pohon ini lumayan teratasi nggak? Lumayan teratasi. Cuman sekarang itu udah kami apakan lagi untuk pakai batu pemecah ombak gitu Kak. Oh grid untuk pemecah ombak ya. Iya, Kayak yang di Pantai Padang ya. Kayak di Pakai di pantai-pantai. Pantai Padang benar. Oke. Wow, butuh waktu lumayan lama juga ya, maksudnya dari 2010 dan ya namanya juga pohon pasti butuh waktu untuk tumbuh gitu ya. Bang Willy Iya. ya. Oke. Tapi sampai sekarang pun masih dilakukan penanaman pohon ya. Seandainya ada pohonnya yang sudah terlalu tua, itu usia pohonnya berapa ya paling tua ya? Kalau untuk sekarang sekitar berapa tuh berarti ya, dari tahun 11 berarti udah penanaman 17 tahun. 2014 14? dari tahun Maaf Willy, suaranya putus-putus. 2000-nya terdengar, belakangnya nggak terdengar. kami penanaman dimulai di tahun 2012 Kak. Oh 2012 berarti 20 tahun yang 10 tahun yang lalu ya? Ya, udah Oke. lebih kurang. Iya deh kalau gitu. Nah kalau ngomongin tentang wisata, katanya karena ada awal beranjak dari konservasi ya, terus berpotensi jadi wisata, dijadikan sebagai objek wisata tuh mulai kapan? Kalau untuk objek wisata sendiri itu mungkin sekitar 5 tahunan ini sih baru Kak. Oke. gitu. Seiring dengan dibentuknya Pok Darwis di sana. Kalau untuk Pok Darwis sendiri lebih masih belia lagi usianya daripada pembentukan. Karena kan gini awal itu kami nggak menyangka juga itu akan kami jadikan tempat wisata. Dalam hal itu tuh kan memang biasanya setiap hari Lebaran itu kan banyak tuh pengunjung dari luar, Taman Barat, yang datang ke sini gitu. Yang awal mereka memilih Muara Sangka, mereka itu kayak beralih ke Pohon Seribu, mereka menikmati suasana yang ada di Pohon Seribu gitu. Jadi di situ kan pikir gitu, kayaknya ini bakal menarik minat wisatawan untuk berwisata di Pohon Seribu. Gitu. Makanya kami bergiat setelah itu Kak gitu. Oke. Berarti Pok Darwisnya sendiri dibentuknya? 2000. Pok Darwis itu dibentuk sekitar tahun 2020 kalau masih baru kali lah. Tapi sebelumnya tetap dikelola sama anak nagari yang ada di sana ya? Iya. Oke. Ya. Berarti ketertarikan masyarakat dulu ya, yang awalnya nggak diniatin tapi ternyata sekarang lebih banyak pengunjung yang ke Pantai Seribu apa? Pohon Seribu dapat Muara Sasa. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ke Pantai Pohon Seribu Kak. Terbuka kemarin pas Lebaran kemarin kami bisa mencapai pengunjung di satu hari itu 1.200 kan. Waduh. Wah, sama banyak ya sama pohon cemara yang ditanam ya. Iya, kok bisa gitu ya? Aduh, iyalah karena emang ada pohon itu selain bisa dijadikan tempat untuk foto yang bagus estetik gitu kan. Terus juga pasti dingin ya, sejuk aja gitu ya, Willy ya. Iya Kak. Di Muara Sasa ada pohonnya nggak? Waktu pun kami memang lebih dulu sebenarnya. Kan di Pasaman Barat itu ada wisata yang bagus namanya di Air Bangis. Cuman untuk ke Air Bangis itu seperti semacam kayak minat khusus Kak gitu, karena kita butuh waktu harian yang harus ke sana gitu. Misalnya kalau orang-orang dari Simpang 4 mau ke Air Bangis itu ya wajib dari pagi gitu biar sampai ke sana itu bisa menikmati sunset gitu. Sedangkan ke Pohon Seribu itu kayak sekedar makan siang pun masih bisa kesini, orang waktunya cuma 30 menitan dari pusat kota gitu. Bener. Gitu. Paling bisa aja nih Willy ya. Iya bener sih. Iya. Kalau mau nikmati sunset pun nanti misalnya berangkat jam 4 sore pun masih terkejar lah lihat sunset di sini sampai sore gitu, karena nggak makan waktu panjang untuk di perjalanan. Bener. Iya deh. Tadi apa yang ke Air Bangis itu beda lagi ya berarti ya? Lebih jauh kan? Memang butuh seharian nyampe sana. Ya, memang butuh dari pagi itu kita harus sudah prepare ke sana gitu kan. Kalau mau boyong keluarga pun harus pakai persiapan yang lebih. Kalau gini ya cuma sekedar kayak healing di akhir pekan bisa lah ya, gitu ya. Motor aja udah bisa kok. Tapi kalau ke Air Bangisnya itu memang harus cuti dulu semuanya, cuti besar. Lagian ke apa sih ini? Pantai Pohon Seribu. Pohon Seribu dapat 2 pantai lagi ya, Muara Sasa juga. Iya, ada ada pohon Seribu. Kalau karakter ombaknya sama pasirnya gimana di sana, Willy?
Kalau sekarang tuh lumayan tenang sebelum ada pemasangan batu bukit dulu. Kalau sebelum pemasangan batu bukit itu besar-besar sih. Cuma sekarang jarang, bisa dibilang nggak pernah sih ada gelombang-gelombang besar gitu. Oke, iya deh. Iya. Pasirnya? Kalau pasir sekarang tuh udah bersih, bagus, halus gitu kan. Jadi Oke. banyak lah tuh anak sekarang yang suka main pasir di Pantai Saka. Masih ada ditemukan ini enggak? Apa sih namanya tuh binatang yang ini? Apa sih kalau kita namanya Kepiting. umang-umang ya? Kepiting. Iya, masih ada kayak Masih kayak ada? umang-umang, terus Musang kayak ada nggak? ada namanya singgugu kalau di sini Kak bahasanya. Apa? Singgugu namanya kalau bahasa sini. Singgugu. Iya. Oh, singgugu. Di kitanya umang-umang namanya. Dicat Iya, kepala Upin Ipin. Umang juga ada di sini, singgugu juga ada gitu. Singgugu itu yang mana? Singgugu itu dia kayak kayak apa ya? Dia kayak penyu, cuman dia kecil gitu. Kayak berekor, cuman dia kecil gitu. Oh gitu. Kayak Iya. penyu tapi berekor. Tapi Iya, ukurannya lebih berekor, kecil. tapi kayak modelnya itu penyunya nggak ada kaki lah gitu. Cuman kakinya itu bagian bawah kayak kayak bukan kepiting, siapa namanya tuh? Kalau di sini bahasa sini udang kancing gitu. Oh gitu. Oh gitu. Hati-hati loh ngomongnya. Jadi nggak ada Iya. kaki, cuman ada ekornya gitu. Katanya jalannya Iya. juga lompat-lompat pakai ekor ya kalau nggak salah ya. Ya, Oh, apa nggak sih salah. namanya itu, udang yang panjang gitu kalau bahasanya sini ya itu tadi. Marsupilam. Oh gitu. Iya ya baiklah. Tapi itu untuk dikonsumsi apa enggak? Bisa dikonsumsi. Oh bisa Cuman dikonsumsi. sekarang udah jarang yang nyari. Cuma nanti Gitu. kedepannya kami punya program yang namanya itu nanti kami jadikan potensi wisata baru gitu untuk melakukan kegiatan wisata di sepanjang aliran pantai kami punya gitu. Dengan hal mungkin kami mengadakan nanti perlombaan di akhir tahun untuk mencari itu siapa yang paling banyak gitu. Itu bakal nanti kami atur programnya gitu. Iya, iya deh kalau gitu. Dan yang pastinya nggak cuma keindahan pantainya aja yang bisa dinikmati ya. Pastinya juga hal lain berupa kuliner barangkali ya Willy ya yang ada di sana. Iya. Ada Iya, yang spesifik khas dari Pasaman Barat nggak? Kalau Pasaman Barat itu lebih mengecil lah ke Pantai Sakanya karena kita fokus ke Pohon Seribu kan nggak. Jadi kan itu sendiri Kasa itu ada namanya itu gulai sabo-sabo Kak. Gulai sabo-sabo. Itu Iya, kan nggak gulai boleh sabo. nanti ditangkap sama BNN. Bukan yang gitu. Itu Itu ini zat terlarang. Apa Willy sabo-sabo apa? Sapu-sapu Kalau kali. gulai sabo-sabo itu makanya Sabo-sabo. diangkat dari kami Mm-mm. karena mungkin di tahun 2023 ini kami udah survei yang ada itu kayak pencari ikan secara tradisional itu kayak pukat tepi itu ada cuma ada di sini sekarang Kak gitu. Gimana? Jadi Gulai ikan. sabo-sabo itu ya langsung dapat ikannya dari pukat api itu langsung dimasak dengan khasnya rasa itulah yang kita namakan gulai sabo-sabo. Oh jenis ikannya? Kalau jenis ikan itu terserah cuman ikan yang harus tangkapan dari pukat. Oh gitu, apapun tangkapan dari pukat langsung Ya. diolah namanya adalah Gulai sabo-sabo. gulai sabo-sabo. Olahannya. Oh gitu, olahannya saking Iya. freshnya gitu, ditangkap langsung dimasak. Emang sabo-sabo artinya apa Bang Willy? Itu bahasa Pasaman Barat ya? Kalau sabo-sabo itu ya itu tangkapan baru itu kayak macam fresh lah bahasanya gitu. Tuh. Kayak Hmm. macam Iya. gulai segar gitu jadi dinamakan gitu. gulai sabo-sabo. Kebayang sih. Tapi olahannya seperti gulai kebanyakan juga ya? Beda-beda. Bedanya apa dibandingkan misalnya gulai ikan biasa? Kalau beda cara masakan itu mungkin cara bumbunya kurang tahu ya kayak nggak bisa masakan. Iya iya Nah, iya. cuma dia kayak kuah itu lebih Warnanya? dia warnanya tuh kuning-kuningan gitu. Oh gitu. Kayak pepes. Beda dong, ini kan Si tahu. gulai sih ngomong pepes. kayak gulai menggunakan cabai itu gitu lah. Oh, Warna gulainya. ada cabai rawitnya nggak? Iya ada cabai. Oh ada rawit. cabai rawitnya. Rasanya ada asam-asamnya gitu nggak? Kalau rasanya itu kayak manis, asam, itulah yang membuat dia segar gitu makanya gulai sabo-sabo. Oh namanya. gitu. Yang suka pedas gigit aja cabai rawitnya ya. Aduh, makannya di Aduh enak pantai di lagi. pantai lagi. Kamu- Aduh. Tapi di sana ada gazebo-gazebonya? Kalau untuk sekarang udah lumayan banyak Kak.
Oh, udah lumayan Hmm. banyak. Oke. Jadi di Emang gazebo itu langsung ada ininya ya, tempat makannya. Terus kita Iya. sewa gazebonya udah ada tikernya di sana, ada Iya, kelapa muda gitu ya. Iya, udah ada, Kak. Wes, Hmm. ada kerupuk lea juga nggak sih di sana? Kalau di sini khasnya itu pie maco namanya, Kak. Apa? Pie maco. Pie, bukan raki ya, pie namanya. Kan Peye, pie. peye. Kalau di sini pie maco namanya. Di tempat aku peye namanya. Oh, pie. Oh, atau emang mirip sama pie, tapi penyebutannya pie di situ. Iya, penyebutannya pie. Kalau dia kan memang sama hampir sama pie. Pie, heeh. Nah, cuman ini itu kan kalau dibuat kan kalau di sini kan bulat tuh. Hmm. Kalau pie itu kan cenderung Bentuknya nggak modelnya beraturan ya. nggak beraturan gitu. Tapi ini memang khasnya bulat. Terus nanti ditambah Oh, emang kayak ada raki. ikan asin maco Oh itu iya, kayak kerupuk Ah. maco. Emang kerupuk maco. Iya, kalau di kita raki maco gitu ya, bentuknya bulat. yang tipis gitu kan. Tipis, garing dia. Terus di Iya, atasnya iya. ada yang kacang, kadang ada yang maco kering, kecil-kecil. iya. Kalau Oh. kami pie namanya. Pie apa namanya? Pie maco. Pie maco. Oh, pie maco. Oke. Hmm. Ada ya, itu bisa lah nanti dijadikan buah tangan untuk ini ya. Iya, buat itu anak lumayan muda. awet sih kayaknya sih. Hmm? Lumayan tahan lama lah gitu. Tak lama iya. Mana kriuk lagi. Iya. Habis makan gulai ikan apa? Gulai sabo-sabo. Gulai sabu-sabu ditambah itu nanti cemilannya. Oh, wis, nasinya panas, udaranya sejuk kan namanya pohon cemara. Gimana nih kalau Minumnya nggak es kelapa. Iya. minum es kelapa? Sedap sekali. Bang Willy, itu ada ininya nggak, ada tarifnya nggak untuk satu gazebo misalnya gitu, sewanya berapa? Kalau untuk gazebo sendiri sebenarnya nggak ada tarif sih, Bang. Terus? Misalnya kalau kita datang, ya tinggal parkirin mobil atau motornya aja ya duduk gitu. Oh, Walaupun gitu. cuma pesan Selama TS masih aja itu nggak tersedia. apa-apa gitu. Jadi yang kita bayar cuma makanan? Iya, cuma makanan aja. Oke. Masa uang kebersihan nggak ada nih? Kan nggak ada, belum ada, nggak ada. Oh, belum ada. Wah, tambah Iya. nyaman aja Iya. nih kita ke sana. Masih berebut ya wisatawan ya, jadi kalau buru-buru siapa cepat itu yang dapat Dapat. gazebonya ya. Mm-mm. Ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kendaraan bisa langsung nyampe ke bibir pantai ya? Bisa, Kak. Oke. Nah, tadi kita juga udah cari referensi nih. Katanya di sana ada sepeda motor pantai juga ya? Ada, itu namanya itu kan yang roda-roda 4 itu ada di sana. Hmm. Mhm. Iya, iya, iya. Itu penyewaannya per 1 jamnya atau gimana? Kalau per 1 jam itu di hari biasa biasanya 70. Mhm. Kalau di hari libur dan hari-hari besar itu biasanya sampai 100-an sih, Kak, 1 jam. Oke. Oh gitu, per 1 jam. Berarti kalau lebih Iya. dari itu nambah lagi per kelipatannya. Iya. Oke, siap. Itu per orang apa ini per kendaraan? Kendaraan itu bisa naik berapa orang? Naik, Bang, yang penting masih muat. Oh gitu, Oh. boleh. Serius nih? Iya. Biasanya maksimal berapa? Kalau maksimal itu biasanya sekitar 4 sampai 5 orang sih, Kak. Waduh, gimana Itu di caranya? ban apa? Enggak, yang bawa terus belakangnya ada boncengannya gitu kan? Tadi di Sayap kiri belakang kanannya. ya, terus ada di atas ban itu kan ada kayak semacam kita buat tempat duduk gitu kan. Iya, iya, Kayak iya. Jadi masih bisa. Enggak lah langsung gitu. di ban ya, hancur deh itu. Tapi aman ya Bang Willy ya? aman. Oke. Ini semua dikelola sama Pokdarius ya Bang Willy ya? Tentang Hmm. sepeda motornya Kalau itu. sekarang masih dikelola untuk sama Podari sih, Bang. Oke. Nah, kira-kira aktivitas seru apa lagi yang bisa kita lakukan di daerah Pantai Pohon Seribu nih, Willy? Itu tadi juga kayak pukat tepi tadi itu memang tangkapan ikan yang metode lama itu adanya cuma ada di kami. Jadi itu nanti programnya yang kami buat nanti itu di apanya tari dalam kurung terus sambungannya pukat. Itu udah pernah jadi wisata edukasi sama kami, itu sudah dicoba sama beberapa kampus di sini. Jadi kami meningkatkan anak-anak kuliahan itu dari segi menebar jaring, terus tarik jaring dengan seni yang kasta gitu kan, sampai udah nyampe di tepi, terus dengan pelelangan kasta bukan hitungannya bukan 200.000 300.000, tapi ada hitungan kas yang ada di sini gitu kan. Terus langsung nanti dimasak pakai gulai sabo-sabo gitu, terus dimakan nanti di pinggir pantai. Mungkin itu yang bakal prioritas kami nanti ke depannya, Kak. Oh gitu. Itu sensasi yang berbeda yang jarang ada di pantai lainnya. Tapi itu emang ada setiap hari apa gimana, Willy?
Kalau untuk sendiri itu setiap hari kecuali hari Jumat yang memang meliburkan Kak. Oh Oke. gitu. Karena waktunya juga singkat ya hari Jumat ya. Ya karena memang ada dari leluhur kami lah gitu pantangan Oh, gitu. untuk hari Jumat melakukan kegiatan di laut gitu. Iya, Oh iya. gitu. Tapi objek Kebanyakan wisatanya juga nggak sih. tutup ya? Enggak. Oh, cuma aktivitas melautnya aja yang ditiadakan hari itu. Iya, iya. Itu Oke. pedagang-pedagang di situ tiap hari ada ya Bang Willy ya? Kalau untuk pedagang sendiri yang di Pohon Seribu tetap ada setiap hari Mas. Berarti untuk masuk objek wisatanya kita nggak bayar, untuk duduk di gazebo yang juga nggak bayar gitu ya? Enggak. Cuma parkir sama makanan apa yang kita makan. Kalau parkir pun itu tergantung apa ya Kak, tergantung orang punya warung gitu kan kalau ada di sana. Oh, Oh gitu. jadi Iya, ada. area parkir, area yang punya warung gitu? Iya biasanya sih kebanyakan memang nggak pernah ada bayar parkir kecuali di hari-hari besar. Oke, iya, iya. Oh gitu, berarti kalau kita parkir di dekat warung dia, otomatis kita jadi pelanggannya dia? Iya. Oh, sama halnya dengan di Pantai Padang. Iya. Jadi kalau mau makan ke warung sebelah, parkirnya jangan di warung ini, harus geser ke warung Enak sebelah, ya. tapi nggak bayar gitu. Kayak ngasih harapan ini berhenti di sini ya tapi mampir ke sebelah gimana sih? Iya, oh gitu ya Willy ya, juga berlaku di sana ya. Iya, iya. Iya, Kak. Ramah kantong wisatawan lah kayaknya. Tapi kalau untuk harga makanan di sana gimana? Kalau harga makanan itu satu piring nasi udah lengkap dengan gulai sabunnya sekitar 13 sampai 15 ribu sih Kak. Ayo ke sana Eh, sekarang. bener nih. Ayo. Gus Pri suka nih dengar-dengar 15.000, 13.000 nih. Bener nih Willy. Kirain Iya, kita Kak. tadi 20.000, 20-an gitu ya. apalagi di objek wisata bisa 25 gitu harganya, enggak ya? Enggak. Cuma sekitar 13 sampai 15 ribu aja sih. Berarti kalau kita temukan harga di atas itu gimana nanti Willy? Apa kita kontak Willy nih? Waduh. Kalau untuk dari segi harga sendiri sih memang sudah kami tetapkan masih secara hukum kampung ya Kak. Memang rata-rata begitu sih. Cuman belum ada ketemu dengan harga yang lebih dari itu gitu. Karena kan kami buat harga segitu biar mereka tuh kayak bersaing dengan harga segitu tapi ya enak-enakan masakan aja gitu. Oh gitu ya, oke. Karena ikannya juga didapat dari situ gitu ya. Dan Iya. Iya deh. cepat lah gitu prosesnya mudah. Oke kalau gitu. Nah berarti udah komplit banget kita ke sana ya Pri ya. Iya, kulinernya. Kulinernya, ada yang bisa dibawa pulang juga, ada aktivitas nelayan yang bisa kita ikutkan juga untuk ini ya, Iya. ikut serta juga melakukannya gitu ya. Tapi kalau untuk ini camping bisa juga nggak sih di Pantai Pohon Seribu? Kalau untuk camping sendiri sampai sekarang sih belum ada Kak. Karena itu kan kami ingin sesuaikan kayak peraturan-peraturan adat yang ada di sini. Sebenarnya itu kan nggak bisa, sedangkan pengunjung aja kami batasi untuk saat sekarang ini sampai jam 7 malam paling lama Kak. Oh gitu. Oh jam 7 masih boleh ya. Setelah itu emang harus dikosongkan pantainya. Iya memang harus dikosongkan karena ada adat-adat lah yang harus kami ikuti. Cuma nanti itu setelah itu mungkin karena ada pembangunan gapura baru di daerah Pohon Seribu dan kami nanti koordinasi sama pihak pemerintah bagaimana caranya untuk menyesuaikan gitu. Kalau memang bisa camp dengan dibantu sama anggota-anggota Polres kan bisa jadi untuk memantaunya gitu. Mau 24 jam kami siap lah nanti gitu kan. Cuman tidak kesepakatan nanti sama kalangan adat di sini kayak Inyak Mama itu kan sama Iya. Putu Asai gitu. Jadi kita harus koordinasi dulu sama orang teman, keputusannya belum dapat sih sampai sekarang. Oh gitu, iya Dan itu jadi sih. potensi juga sih ya. Beresiko juga untuk kenakalan remaja. Anak-anak remaja banyak yang nakal soalnya sekarang. Takutnya kalau nggak diawasi nanti kasih dampak yang negatif ya untuk daerah setempat ya. Karena Tapi di mudah-mudahan- sana adat istiadat dan agamanya masih dijunjung tinggi ya. Iya Kak. Tapi nanti kalau peraturannya udah fix gitu ya, jadi mudah-mudahan bisa lebih bervariasi lagi. Iya wisata. jenis itu Ya kan. kalau ini sih berharapnya sih bisa camp gitu kan masih muda kan. Camp gitu Tapi kan. di bawah pengawasan gitu ya. Nah, di bawah pengawasan dengan pengawasan yang ketat lah gitu. Iya. Kalau dari segi Pokdarwisnya udah siap belum Bang Willy untuk ada camp di sana, mungkin menyediakan peralatannya, mungkin tenda segala macam. Kalau untuk sekarang belum sih Kak, belum ada sejauh itu gitu. Cuman masih sekedar pembahasan bagaimana kami di Podal sini mengajukan bagaimana caranya kalau memang nanti itu kita buat camp di sini gitu kan. Cuman untuk menembus kayak pikiran ketua adat di sini kan agak susah tuh Kak gitu kan. Masih konservatif ya. Gitu. Jadi harus argumen
argumentasinya harus kuat nih, harus keras mereka gitu. Oke. Tapi lokasi untuk campnya memadai nggak Bang Willy, maksudnya dengan Kalau memang pemandangannya? kan sangat memadai sih Bang. Sangat memadai ya. Nah, enggak hanya untuk camping sih sebenarnya, untuk aktivitas wisata yang reguler juga di sana udah ada fasilitas seperti kamar mandi, kamar ganti gitu, nggak ada air bersih. Kalau air bersih itu setiap warung sudah menyediakan kamar mandi umum, dan ada nanti dari kita ada beberapa titik itu udah memang kamar mandi umum juga yang dibangun pemerintah gitu. Di setiap warung ya. Jadi nggak khawatir berpasir-pasir kita ya. Kita makan di sana. Ada tempat mandinya lah, air bersihnya gitu. Oke. Udah Tadi- nyaman banget ya. Iya, katanya juga mau bangun apa ya, figura. Tuku figura. Ya ampun, kok figura dibangun. Gapura. Itu gapura baru ya Bang Willy ya? Sekarang Sekarang udah ada gapura baru Bang. udah selesai berarti. Udah selesai. Di bulan 12 kemarin selesai. Berarti selamat datang di Pantai Pohon Seribu. Iya, siap. Oke. Itu bisa dari gapura itu bisa ke ke Muaro Sasa juga nggak? Kalau untuk peletakan gapura sih lumayan jauh sih Bang, dari Muaro Sasa Bang. Oh gitu. Oh, jadi emang jalan khusus untuk ke Pohon Seribu. Iya, ya. memang itu masuk Pohon Seribu aja gitu. Oke. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan sama teman-teman Pok Darwis ada yang rutin dilakukan nggak di daerah Pantai Pohon Seribu, Willy? Kalau kami itu kayak semacam ngundang mahasiswa untuk mengadakan pelatihan gitu. Nanti kami memperkenalkan bahwasanya ini. Jadi kami minta aspirasi dari mahasiswa itu untuk menambah pikiran kami yang ada di dalam itulah gitu. Jadi kami sekarang ada melepas beberapa anggota Podaris untuk kuliah misalnya di IPI di isi Padang Panjang di bagian wisata. Jadi untuk bisa lebih mengembangkan lagi secara modern gitu. Oh gitu. Oke. Melepas anggotanya untuk kuliah. Iya, untuk kuliah. Apa didanai Pok Darwis enggak? Sebagian dari Podaris. Sebagian itu disupport ya? Iya, kami support, nanti kami cari dari pemerintah pun. Alhamdulillah pemerintah Pasaman Barat itu sangat mendukung tentang wisata yang ada di kami ini. Maka nanti 2024 itu jadi program Pasaman Barat untuk launching wisata Pasaman Barat secara keseluruhan. Launching apa? Launching wisata Pasaman Barat secara Wisata keseluruhan. Pasaman Di 2024 itu kita targetkan. Oh gitu. Jadi masing-masing tempat wisata, daerah yang ada tempat wisata itu mempersiapkan diri dari sekarang. Berarti dapat support penuh ya dari pemerintah Iya, daerah, dari pemerintahnya. dari masyarakat sekitar juga ya. Iya, siap Kak. Oke deh. Dan tujuannya juga apa sih tadi, untuk wisata, dan emang anggotanya diberikan pendidikan yang mengenai wisata juga ya. Iya. Oke. Karena memang meningkatnya pariwisata, meningkatnya kunjungan, otomatis nanti ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat ya. Iya. Nah, Tentunya efeknya UMKM kesana. pasti meningkat lagi. Oke. Nah, ngomong-ngomong UMKM, selain warung-warung di sana juga ada pusat-pusat ini enggak, souvenir atau oleh-oleh lain selain tadi pie maco? Kalau untuk souvenir sendiri sekarang itu yang masih belum ada sama kami Kak. Cuman tempatnya udah kami sediakan gitu kan. Cuman untuk mencari bahan-bahan tertentunya itu kan seperti di sini gitu. Kami sekarang lagi memikirkan gimana caranya, kayak mau cari di luar gitu atau bagaimana gitu. Cuman kami masih terhalang dana lah gitu, Pokdaris dengan dana yang masih Kak gitu. Oh, masih minim ya. Rata-rata Pokdaris masih terbenturnya masalah dana ya, untuk iya, pengembangan betul, yang lebih lanjut ya. Iya Kak. Tapi nanti deh kalau memang solid semuanya, terus juga aktif dalam merangkul berbagai pihak, mudah-mudahan nanti ada solusinya perlahan-lahan ya Willy ya. Iya Kak. Oke. Tapi untuk kegiatan goro rutin di wilayah pantai ada nggak? Kalau untuk guru sendiri itu biasanya kita lakukan setiap Jumat. Setiap Jumat itu nanti kerja sama-sama yang punya warung di situ. Nanti sama anggota Podawisnya juga kita lakukan nanti setiap Jumat. Karena kan setiap Jumat itu yang pertama memang orang nggak ada yang melaut. Yang kedua pun pengunjung pun agak lumayan sepi lah di hari Jumat itu. Gitu. Nggak tahu kenapa Jumat itu untuk ibadah aja gitu Iya. ya. Iya, kalau Jumat memang khusus untuk ibadah aja di situ. Oke, siap. Seru sih. Nah, kira-kira dalam waktu dekat program apa yang mau direalisasikan sama teman-teman Pok Darwis? Program dekatnya nanti itu mungkin pas Lebaran ya Kak. Itu kita Oh iya, orang mau puasa ya.
pesta pentas seni budaya atau seni pantai yang alhamdulillah tahun kemarin itu lumayan sangat sukses lah, bukan lumayan sih, memang sukses gitu dari beberapa belakangan semenjak adanya PON 1000 di tahun kemarin lah baru sukses sampai kami bisa membeli ambulan untuk kampung gitu, melihat kampung di kampung gitu, sampai untuk melaksanakan Katik Tulak Bala namanya yang rutinitas kami setiap tahunnya, Kak. Apa namanya? Tulak bala. Katik Tulak Bala. Kati. Iya, Katik Tulak Bala. Kati tulak bala. Oh, gitu. Berarti nyata dampaknya gitu ya. emang berasa langsung ya. Oke, dan itu bisa dinikmati semua warga yang ada di sana. Iya. Sampai kebeli ambulans nih. Makanya mengulang kesuksesan kembali di tahun ini, insya Allah mau diselenggarakan lagi ya, Willy ya. Ya, kita selenggarakan lagi. Biasanya ini di apa sana itu targetnya? mendatangkan ini, Apa? mendatangkan musisi-musisi ternama di Sumatera Barat gitu ya, Willy ya. Iya, iya, Kak. Oke. Tahun ini kayaknya bangun rumah sakit nih. Kalau tahun kemarin kan ambulannya dulu ya. Ambulannya ada. Atau tempat ibadah. Tempat ibadah bisa. Jadi sebenarnya setiap penyelenggaraan event itu pasang target nggak, Willy? Kalau kami sih pasang target pastinya, karena semenjak kepemimpinan baru Pok Darwis ini yang kemarin itu Pok Darwisnya sempat istilahnya macam hilang, nggak ada program, nggak ada apa gitu. Cuman regenerasi Pok Darwis sekarang itu memang bergila sekarang untuk melakukan perubahan-perubahan. Makanya kami itu pasang target kayak target dalam setahun, target 2 tahun, atau target yang lebih panjang gitu. Oke. Dalam rangka bangkit dari pandemi juga kali ya, Bang Willy ya. Ya, Bang. Oke, siap deh kalau gitu. Ya deh, sukses ya buat teman-teman yang ada di Pokdarwis Pantai Pondok Indah Pohon Seribu. Ini panjang banget ya namanya. Kenapa tidak Pantai Pohon Seribu aja nama Pokdarwisnya, Willy? Karena ada Pondok Indah di situ. Pakatan ini namanya itu harus ada pondok indahnya gitu. Karena kan nama kampung kan itu desa pondok namanya. Apa? Nama kampungnya itu pondok, nama jorong. Gitu. Oh, nama jorongnya Pondok. Indah nggak? Indah lah. Oke, kalau gitu. Tapi dari awal penamaan memang udah sepanjang ini ya. Iya. Pokdarwis Pantai Pondok Indah Pohon Seribu ini aku karena ada contekan sih. Oke, kalau gitu Willy, salam buat semua anggota, buat ketua, sekretaris dan semua anggota Pokdarwis ya. Kalau kita berkunjung kita telepon ya. Sukses juga untuk program-programnya ya, Bang Willy ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya sudah berbagi. Mudah-mudahan melalui Pro4 RRI Padang yang tayang di channel YouTube Pro4, jangan lupa di like, di subscribe juga, Willy, mungkin bisa disaksikan sama teman-teman yang lain ya. Program kita pagi hari ini juga kita tujuanin untuk memajukan pariwisata yang ada di Sumatera Barat, terkhusus juga untuk Pasaman Barat, karena aku juga orang Pasaman Barat, Willy. Tapi iya. Semuanya aja, semua daerah kamu orang sana. Enggak, aku beneran. Setidaknya Kayaknya pas banyak, lebaran, setiap lebaran aku kesana. Biasa kalau Lubuk Lando lagi, besok aku ke Pohon Seribu. Ya kan? Tapi BTW ini kan live, Kak, di radio kan. Di radio, di YouTube juga, di RRI Playgo juga. Teman-teman Willy yang khususnya ada di Padang juga, yang ada di juga sih banyak yang dekat, karena kemarin kan Willy iklan itu kan, jadi mereka banyak juga sih sekarang. Oh, yang di mana? Gitu. Yang di mana, Bang Willy? Yang ada di WP Padang, Unan. Oh, di WP di Unan. Oh gitu. Oh iya, teman-teman yang lagi mau lihat say hey dong. Iya, kota-kota sekarang dengerin semua sini. Melalui apa? Melalui radio dan radio juga ada sih dia. Oke, ya udah kalau gitu. Karena kita nggak hanya di 92,4 aja kan. Iya benar. Bisa di YouTube RRI Playgo, rri.co.id, banyak media. Mau disaksikan ulang lagi nanti di channel YouTube Pro4, dilihat aja Willy. Oke, kalau gitu terima kasih Willy. Sekarang barangkali ini ya, silahkan Willy untuk mengajak pendengar kita, sebutan kita Dunsana Pandanga, untuk berkunjung ke daerah Pantai Pohon Seribu. Oke. Untuk para pendengar radio RRI Padang, silakan melakukan kunjungan ke wisata kami Pohon Seribu. Nanti kami bakal sambut dengan keramahan, dengan fasilitas-fasilitas yang ada, tentunya akan membuat lelahnya hilang, bisa healing bareng keluarga, bareng pacar juga bisa. Jadi kami sudah menyediakan yang lengkap lah di sini. Oke, siap kalau gitu.
Thank you Willy untuk waktunya, sukses Sama-sama, untuk teman-teman Kak. Pok Darwis yang ada di sana ya. Iya, Kak. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi Satu lagi gimana? nambah list ya. Enggak, Gus Pri, cukup sudah. Gak apa-apa, di list aja dulu. Di list aja dulu. Yang mana dulu nih, mau ke bukit, mau ke pantai, mau ke goa, ini udah banyak banget nih. Goa. Bener kan? Iya, Goa bener. juga seru-seru tuh. Ada sungai dalam goa, Panjat tebing ya. panjat tebing. Iya, Apa yang banyak panjat tebing aja lah. Ya udah deh. Sana Padanga ikuti terus Jelajah Negara setiap hari Jumat jam 8 pagi. Dan setelah ini kita di Sang Musik dulu, sejam mendaga musik dari jam 9 sampai jam 10 nanti. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.